Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga kawan Diska dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan telah di studio ada narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Yuni Ernawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang merupakan Subkoordinator Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dinkes PPKB Kota Madiun. Halo, selamat siang Bu Yuni. Alhamdulillah, selamat siang Kak Ilmi. Hari ini pripun Bu Yuni? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Terima kasih Bu Yuni sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya Bu Yuni ya untuk menyapa kembali kawan Diska semuanya. Alhamdulillah. Harus semangat Kak Ilmi. Harus semangat. Baik, oke. Hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan, yakni tentang posyandu nih ya. Kalau dengan Bu Yuni ini pasti ada keterkaitan dengan posyandu nih. Betul. Bu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan PMT penyuluhan di posyandu OP begitu. Untuk kita intip dan kita kupas gitu ya Bu ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah gabung di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab. Untuk awalnya nih Bu Yuni ya, sebelum kita masuk ke PMT penyuluhan, mungkin bisa di-refresh kembali nih tentang apa sih sebenarnya posyandu ILP itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilmi. Manggilnya Kak Ilmi ya ini ya? Boleh Bu. Kak Ilmi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Diska dimanapun berada ya ini. Sampai kemana ini? Sampai seluruh Indonesia, Madiun maju mendunia ya. Oke, jadi baik, hari ini kita berbincang-bincang sedikit ya, mengupas atau mengintip lah ya terkait bagaimana pengelolaan PMT penyuluhan di posyandu yang saat ini kita tahu bahwa di seluruh Indonesia itu mengarahkan semua posyandu itu untuk menyediakan layanan kesehatan atau layanan yang terstandar Kak Ilmi ya, yang bagi masyarakat yang berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, ibu nifas, bayi balita, kemudian anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, kemudian dewasa sampai ke lansia seperti itu. Dan tentunya posyandu ILP atau integrasi layanan primer ini harus dikuatkan dengan kunjungan rumah yang terencana oleh kader posyandu seperti itu. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan sosialisasi sosial, layanan sosial dasar seperti itu Kak Ilmi. Jadi kunjungan rumah ini pun harus dilakukan oleh kader secara terencana seperti itu. Jadi memang kalau dulu kan tersegmentasi program ya. Jadi ada, mungkin kami perlu merefresh kembali ini. Mungkin ada kader-kader Kota Madiun yang hebat dan luar biasa ya. Saya sungguh mengapresiasi kerja keras dan semangat dari kader-kader Kota Madiun. Saat ini kita memang sedang berproses untuk bertransformasi untuk posyandu menjadi posyandu ILP. Jadi nggak boleh ketinggalan nih Kak Ilmi. Jadi yang dulu ada posyandu balita, kemudian posyandu lansia, pospindu penyakit tidak menular. Jadi ke depan diintegrasikan dan saat ini sudah diterapkan sebagian besar oleh posyandu di Kota Madiun sudah menjadi posyandu ILP. Seperti itu Kak Ilmi. Oke, penjelasannya sangat jelas nih dari Bu Yuni ya tentang posyandu ILP itu sendiri. Nah, kemudian Bu, untuk di Kota Madiun sendiri apakah semuanya sudah menerapkan posyandu ILP? Iya. Kalau di Kota Madiun ini memang
tiap kabupaten kota itu startnya berbeda ya. Kalau Kota Madiun alhamdulillah sudah mulai berproses itu di tahun kemarin, di mana sudah di launching oleh Bapak PJ Wali Kota Madiun itu pada tanggal 3 Juli 2024 itu di launching Posyandu integrasi layanan primer di Kota Madiun. Semenjak itu sebelumnya kita sudah berproses melakukan persiapan sampai 3 Juli 2024 dilakukan launching Posyandu ILP, kemudian pada akhir Desember 2024 itu sudah ada sebanyak 161 posyandu yang bertransformasi menjadi posyandu ILP, atau kalau dalam prosentase sekitar 61,92% dari semua posyandu yang ada di Kota Madiun. Dan insya Allah bismillah, berdasarkan laporan dari segenap puskesmas di Kota Madiun, insya Allah akhir Februari ini posyandu di Kota Madiun menjadi posyandu ILP semua 100%, insya Allah ya. Harapannya itu ya, harapannya jadi kita berdasarkan dari teman-teman di puskesmas, akhir Januari semua posyandu di Kota Madiun sudah bertransformasi menjadi posyandu integrasi layanan primer, seperti itu Kak. Oke, ya. Jadi sampai Desember akhir kemarin 2024 ini sebesar 61,92% gitu ya Bu Yuni ya? 161 posyandu 61,92 dalam hitungan persennya ya, gitu betul. Ya. Pada tahun 2025 Februari ini bisa menjadi 100% gitu ya Bu Yuni ya? Kalau hasil pemetaan dari posyandu yang tersegmentasi program sebelumnya dengan yang nanti sudah dipetakan setelah berkoordinasi tentunya tidak hanya dengan oleh puskesmas, melainkan dengan kelurahan, kecamatan, lintas sektor, itu kami dengan lintas program maupun lintas sektor sudah sudah berkoordinasi dan memetakan, dan hasil pemetaan saat ini bukan sekitar ya 260 Kak. Jadi kalau akhir Februari 2025 nanti ada 260 posyandu. Semoga ini bisa terlaksana ya, karena kalau jujur kalau kita tidak melakukan penyesuaian dengan regulasi dari pemerintah pusat, tentunya ya kita nggak mau ketinggalan kan. Betul. Begitu ya. Jadi insya Allah Kota Madiun tidak ketinggalan, seperti itu. Semoga di Februari ini bisa mencapai targetnya gitu ya Bu. Iya, amin. Semoga. Oke, jadi luar biasa sekali nih era transformasi kesehatan yang tentang posyandu ILP di Madiun gitu ya Bu ya. Seperti yang disinggung Bu Yuni tadi, jadi peran kader kesehatan, peran masyarakat di sini itu sangat luar biasa gitu ya Bu ya, di lapangan gitu. Jadi untuk yang diharapkan tetap semangat gitu ya Bu Yuni ya. Dan tentunya harus melakukan penyesuaian adaptif gitu ya. Iya. Jadi memang begini Kak Ilmi, pemerintah Kota Madiun khususnya melalui Dinas Kesehatan untuk posyandu bidang kesehatan itu, dan juga para kader di segala penjuru Kota Madiun ini sedang getol-getolnya nih untuk mendukung pemerintah pusat ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan, begitu. Melakukan penataan kelembagaan, kemudian pelayanan kesehatan yang ada di tingkat kelurahan secara terintegrasi dalam satu wadah posyandu, tidak lagi tersegmentasi program, begitu. Untuk memberikan layanan sosial dasar kepada masyarakat yang dikenal menjadi nama posyandu integrasi layanan primer, atau biasanya kita sebut posyandu ILP gitu, biar agak membedakan lah dengan sebelumnya ada posyandu balita, posyandu lansia, seperti itu, pospindu PTM. Nah sekarang melebur, jadi diintegrasikan menjadi satu wadah namanya
Posyandu gitu. Oke, mantap sekali ini penjelasan dari Bu Yuni nih ya. Kemudian selanjutnya Bu Yuni, PMT penyuluhan sendiri ini gimana sih? Apakah ikut juga bertransformasi? Kira-kira gimana ya? Jadi sebenarnya konteksnya PMT penyuluhan itu kan PMT ada dua ya. Mengupas dari lebih banyak aspek kepengelolaannya. Kalau dari aspek gizinya, nutrisinya, mungkin nanti ada yang mempunyai kapasitas untuk nanti di next podcast itu bisa dari nutrisi sukor yang lain. Jadi di sini kami lebih fokus untuk di pengelolaan posyandu secara kelembagaan untuk khususnya PMT penyuluhan di posyandu itu seperti apa? Itu kalau kita mau menjelaskan ya atau menyampaikan, tentunya sesuatu hal yang ada penyesuaian walaupun secara bertahap. Jadi mengenai pengelolaan posyandu di era transformasi layanan primer, kemudian pengelolaan PMT penyuluhan, penyesuaian walaupun secara secara rohnya itu harus memenuhi prinsip-prinsip yang ditentukan oleh standarnya Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk pemberian PMT penyuluhan di posyandu, hanya saja mungkin pendistribusiannya, kemudian prioritas sasaran yang diberikan itu juga kita menyesuaikan dengan ketersediaan dananya juga, kemudian disepakati di lingkungan dan seterusnya. Jadi untuk pengelolaan PMT penyuluhan di posyandu ILP ini pun juga kita harus bijaksana ya untuk menyikapinya begitu Kak Ilmi. Jadi harapannya tentu nanti mesti ada penyesuaian Kak Ilmi gitu ya. Dimana kalau dulu kan ini mungkin yang kami perlu sosialisasikan melalui kawan Diska ini Kak Ilmi, karena selama ini kan PMT yang masih penyuluhan yang ada di posyandu yang masih sebelumnya itu tersegmentasi program, itu mungkin ada beberapa masyarakat atau kader yang masih belum move on mungkin ya, tapi insya Allah kalau Madiun itu harus move on ya, dunia itu ya haruslah move on gitu ya. Ya kalau dulu itu PMT posyandu lansia gitu kan, kemudian ada PMT posyandu balita dikelola dewe-dewe gitu kan ya. Lah kalau sekarang tentunya penyesuaian itu harus diintegrasikan dan dikomunikasikan secara baik-baik, disepakati seperti itu. Jadi artinya dengan adanya posyandu ILP ini, pengelolaan PMT penyuluhan pun juga mengalami penyesuaian begitu ya, penyesuaian dalam hal pengelolaannya. Gak oleh dewi-dewi mana kudune seperti itu kan. Ya, nggak boleh dewi-dewi tekmu itu nggak. Jadi maaf saya campur bahasa Jawa karena memang saya orang Jawa gitu ya. Apa Bu Yudi? Insya Allah nih penonton kawan Diska nih mengerti ya. Insya Allah paham. Ya. Seperti itu Kak. Jadi Kak Ilmi, kalau ini perlu kami sampaikan dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para kader atau masyarakat. Insya Allah lah Kota Madiun itu bisa mengatur begitu, bisa berkomunikasi bagaimana mengelola PMT di posyandu. Karena gambaran posyandu PMT posyandu di Kota Madiun terlepas dari pengelolaan PMT, dari semua support sistemnya pengelolaan PMT ya. Jadi
itu capaiannya sudah aktif 100%, Kak. Oke. Kalau target nasional itu target rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2000 berapa, Kak? 2019 ya sampai 2024 itu targetnya posyandu aktif itu 80% di kabupaten kota ya. Jadi kalau Kota Madiun tuh tahun 2023 sudah 100% aktif gitu loh. Nggak usah nunggu 2024 gitu ya. Jadi sudah tercapai itu di 2023. Luar biasa Kota Madiun. Luar biasa sekali ya, nih Bu ini ya. Jadi terus kemudian 2024 itu juga bisa mempertahankan 100% aktif seperti itu. Harapannya tetap bisa mempertahankan gitu ya Bu ini. Jadi kami yakin kok kader-kader di Kota Madiun itu bisa mengatur dan bisa mendukung pelayanan posyandu ILP ini tetap jalan, bahkan bisa mempertahankan posyandu aktif 100% di 2025. Seperti itu. Jadi harapannya walaupun terjadi transformasi kesehatan di ILP, di posyandu ILP tetap mempertahankan posyandu aktif 100% gitu ya Bu Yuni. Iya, harus. Karena kalau kita itu kalau udah tercapai, kemudian kita nggak boleh berpuas diri. Paling tidak kan kita harus tetap bisa mempertahankan 100%. Ya itu. Begitu. Kemudian ini kan harus adaptif tadi ya. Ini dulu kan ada PMT posyandu lansia, ada PMT posyandu balita. Sekarang menjadi posyandu ILP. Ini opo iki kan gitu kan. Nah, diatur aja itu. Kadernya kan pinter-pinter. Insya Allah masyarakatnya juga saya kira sangat mendukung dan bisa lah untuk untuk bisa mensupport dan memberikan respon positif atas kondisi yang penyesuaian ini begitu. Jadi tidak menjadi penghalang, saya kira masyarakat bisa menerima tentunya dengan komunikasi secara baik. Betul sekali. Jadi harus adaptif, segera menyesuaikan dengan aturan yang baru gitu ya Bu ya. Betul. Dan pentingnya juga penyebaran luasan informasi terkait posyandu ILP itu sendiri. Oke, Bu Yuni tadi kan dijelaskan untuk posyandu aktif gitu ya Bu Yuni ya. Nah, mungkin dijelaskan dulu nih kategori posyandu aktif nih seperti apa sih Bu Yuni? Kira-kira apa ya? Jadi memang posyandu aktif itu sebenarnya kalau Kota Madiun itu bisa jauh melampaui standarnya yang sudah ditetapkan. Karena maju mendunia. Bagus gitu ya. Jadi posyandu dikategorikan aktif itu jika menyelenggarakan hari buka ya sedikitnya setiap bulan. Sebulan sekali begitu? Minimal 1 kali tiap bulan. Iya. Berarti kalau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti sedikitnya setiap bulan. Berarti 12 kali. Dan itu pasti terlaksana nih Bu ya kalau di Kota Madiun. Kalau di Kota Madiun, entah itu bulan Ramadan atau ada hari raya atau apa, insya Allah selama ini Kota Madiun bisa melakukan layanan posyandu dengan baik begitu. Kemudian itu yang pertama. Jadi posyandu dikategorikan aktif jika menyelenggarakan layanan hari buka itu sedikitnya setiap bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal atau sedikitnya kadernya itu memiliki kader sedikitnya 5 orang. Saiki kader Kota Madiun yo berarti sudah melampaui kembali. Iya betul. Kalau kemarin kami berdasarkan data yang ada di kami itu rata-rata 12 orang per posyandu. Per posyandu ya, Bu? Iya, minimalnya 5. Minimalnya 5. Begitu. Kita sudah memenuhi target, melampaui target minimal itu. Jadi kalau tahun 2024 itu rata-rata ada 12 kader per posyandu. Biasa ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, posyandu tersebut menyediakan layanan bidang kesehatan sedikitnya
layanan ibu, balita, dan remaja. Sedikitnya 3. 3 itu. Ibu, balita, dan remaja. Dan remaja, ibu, balita, remaja. Oke. Kalau ketambahan lansia, dewasa, wis tambah bagus luar biasa. Luar biasa. Bagus luar biasa. Luar biasa gitu ya. Iya. Iya. Jadi seperti semuanya itu sudah melampaui dari indikator dikatakan aktif itu tadi ya Bu Yuni. Betul sekali. Sudah wis luweh-luweh. Iki wis luweh-luweh. Juni apa sih yang kurang gitu ya Bu ya? Melebihi gitu. Oke, mantap sekali nih ya. Oke, kemudian lanjut Ibu. Kalau kita tadi membahas tentang Posyandu ILP, mungkin kita masuk ke PMT penyuluhan gitu. Sebenarnya apa sih Bu? Gitu. Ya, oke, baik. Jadi memang kalau singkatannya atau kepanjangannya PMT saya kira sudah tahu semua ya untuk Insya Allah sudah tahu nih ya PMT. Soalnya saya banyak singkatan kan. Betul. Jadi semua disingkat-singkat nih Bu ya. Betul. Jadi PMT itu kan pemberian makanan tambahan ya. Jadi kalau PMT penyuluhan itu merupakan upaya edukasi gitu ya. Edukasi dalam pemberian makanan kepada sasaran gitu. Dan juga bisa sebagai stimulan kehadiran sasaran di Posyandu ILP seperti itu. Nah, kalau kembali mengacu kepada buku saku kader kesehatan yang terbaru nih Kak Ilmi, terbitan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, buku saku pemberian makanan tambahan penyuluhan balita 5 sampai 59 bulan itu pengertian PMT penyuluhan adalah makanan tambahan. Makanan tambahan. Ya, di luar MPASI. Atau makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari di luar itu. Ya. Yang satu diberikan kepada balita usia 6 sampai 59 bulan. Gitu. Kemudian berbahan pangan lokal. Gitu nih. Terus yang berikutnya sebagai contoh untuk makanan tambahan yang baik. Iki loh. Dari Posyandu datang dikasih Posyandu PMT penyuluhan. Oh, ngene gitu. Makanan contoh makanan tambahan yang baik begitu. Ya. Jadi akhirnya apa yang keempat? Untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi masyarakat atau sasaran sesuai apa? Sesuai gizi seimbang gitu. Nah, sekarang ada isi piringku dan sebagainya itu ya. Itu mungkin nanti segmen lain itu bisa dikupas isi piringku gitu ya. Dengan narasumber yang lain begitu. Jadi saya itu belum menemukan panduan tentang PMT Posyandu yang terbaru untuk sasaran yang lain begitu. Artinya ini menjadi prioritas nih. Jadi nanti ketika ada Posyandu ILP danai cupet gitu ya misalkan gitu, yang dikasih siapa dulu ini. Nah itu mungkin bisa diatur, kita berpedoman ke buku yang diterbitkan oleh Kemenkes. Jadi balita 6 sampai 59 bulan seperti itu. Kemudian di buku-buku yang lain pun yang masih tersegmentasi program sebenarnya untuk lansia itu juga ada. Jadi tapi agak beda PMT penyuluhannya ya. Contohnya kalau balita itu kan di bubur kacang hijaunya dikasih santan atau susu harus. Kalau enggak itu malah kurang beragam. Kalau lansia ya malah nggak boleh kan, beda ya. Jadi kalau memang anggarannya cukup tersedia mau diberikan ke lansia ya monggo di Posyandu ILP itu. Jadi untuk ibu hamil itu juga monggo silahkan, tetapi tentunya harus disepakati bersama
dikomunikasikan dengan baik seperti itu, dan ada upaya dari masyarakat untuk lebih mendorong swadayanya. Kan ini biasanya balita saja sasarannya, kemudian sekarang jadi ILP kan gitu kan. Betul. ILP kan ada sasaran siklus hidup semua masuk. Ini mau dikasih PMT semua apa enggak ya? Ya enggak usah. Karena apa? Kalau Pospindu PTM itu saya membaca di buku-buku pedomannya itu, di kegiatannya Pospindu itu tidak ada kata-kata PMT penyuluhan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau di Posyandu lansia sebelumnya yang masih tersegmentasi program, kalau kita mencermati itu ada PMT penyuluhan untuk sasaran lansia. Tetapi itu di poin yang paling bawah. Selain ada kegiatan pengukuran, ada wawancara, ada screening, ini itu yang di lansia. PMT penyuluhan bagi lansia itu adalah item atau jenis kegiatan lainnya yang bisa dilaksanakan. Jadi istilah sunnah gitu ya. Oke, jadi tidak wajib gitu ya Bu ya. Bukan dalam indikator yang sebenarnya masuk atas gitu ya Bu ya Mas. Boten. Jadi kalau ini kader-kader Posyandu, ILPG, PMT ini harus sasaran itu harus siklus hidup. Ya, kembali kita mengacu ke buku-buku yang sudah diterbitkan Kementerian Kesehatan gitu. Yang jelas tadi balita usia 6 sampai 59 bulan. Tentunya juga juga ini ya, menunya itu juga sesuai usia, ya, teksturnya apa dan sebagainya, itu tidak harus yang mahal dan sebagainya, itu kita pedoman juga. Kemudian kalau yang usia dewasa itu atau yang biasanya bisa dilayani di Pospindu PTM ya, itu tidak saya belum membaca itu ya, belum menemukan bahwa harus ada PMT begitu ya, penyuluhan begitu. Nah kalau orangnya besar-besar kayak saya gini kan tidak diperlukan PMT ya Bu ya, karena PMT kan itu namanya ya. Sunnah saja gitu ya. Iya, kalau lansia memang ada di buku, cuman itu masuk di item kegiatan lainnya yang bisa diberikan. Jadi istilahnya tidak wajib diberikan. Iya, begitu. Tidak wajib atau sunnah tadi. Jadi kalau memang anggaran tersedia cukup dan memang ini ya monggo. Tapi pemberiannya pun juga nggak boleh sembarangan kan. Juga lansia makannya nggak boleh yang santan tadi Bu ya, tinggi gula gitu. Terus ngasih PMT soto ya, itu bukan itu ya. Soto Betawi Bu ada. Jadi mungkin ada kader-kader yang menyimak atau masyarakat, monggo lah kita sharing di sini, nggak apa-apa. Jadi yang jelas insya Allah kader-kader Kota Madiun udah pinter-pinter kok. Mungkin PMT yang seperti apa yang memenuhi syarat atau memenuhi standar itu bagaimana, nanti mungkin kita ambil sedikit-sedikit aja Kak Ilmi. Oke Bu. Gitu. Ya. Oke, jadi semuanya sebenarnya sudah ada di buku keluaran dari Kementerian Kesehatan gitu ya Bu ya. Dan yang terbaru itu yang untuk usia 6 sampai 59 ya. Oke. Kemudian tadi disebutkan Bu, kalau misalkan sasaran PMT penyuluhan 6 sampai 59 bulan bagi balita yang tidak memiliki masalah gizi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Lalu bagaimana kalau untuk balita yang memiliki masalah gizi ini, apakah termasuk dalam PMT penyuluhan? Iya. Kalau ketika ada balita yang memiliki masalah gizi itu biasanya perlu PMT yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Jadi PMT penyuluhan itu kan sifatnya untuk sasarannya ada balita 6 sampai 59 bulan yang tidak memiliki masalah gizi, gangguan gizi gitu ya. Kan sebagai tindakan pencegahan ini gitu loh. Iki loh contohnya kalau
mau makan makanan tambahan yang bagus ini seperti ini, yang kandungan gizinya bagus, yang baik, beragam, itu seperti ini. Itu PMT penyuluhan. Iya. Tapi kalau untuk yang sasaran balita yang mempunyai masalah gizi, tentunya PMT-nya itu, makanan tambahan itu harus sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Biasanya ini kalau Kota Madiun yang ngurusi Bu Heni. Oke, dari KIBGN ya Bu ya. Ya nanti bisa lain waktu mungkin bisa sharing dengan beliau seperti itu. Oke, jadi tetap harus atas rekomendasi tenaga kesehatan gitu ya Bu ya, untuk balita yang memiliki masalah gizi. Ya. Oke, tadi disinggung juga dari Bu Yuni kalau misalkan PMT ini ada standarnya gitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu standar-standar dalam pemberian PMT penyuluhan ini seperti apa Bu? Standarnya ya, ini yang mungkin harus digarisbawahi. Mungkin kalau di Kota Madiun itu saya lihat sudah banyak yang bagus, walaupun mungkin sebagian masih perlu diperbaiki. Oke, gitu ya. Ada evaluasi gitu ya Bu ya. Evaluasi, nggak apa-apa, perbaikan itu kan terus menerus. Oke. Yang pertama, untuk standar PMT penyuluhan yang di Posyandu itu harus PMT penyuluhan tersebut harus berbahan pangan lokal gitu ya, yang mudah didapat aja, nggak usah yang sulit-sulit. Kalau misalkan kacang hijau itu ya mudah didapat di Kota Madiun, nggak usah cari jenis kacang yang lain yang susah didapat, nggak ada di Kota Madiun. Atau yang ke Menggris, ke luar negeri itu ya nggak usah lah gitu ya. Ke Menggris yang ada aja gitu ya Bu ya. Aja, yang bahan pangan lokal aja yang bisa mudah didapat, itu satu. Terus yang kedua, sumber pangan beragam, minimal ada unsur makanan pokoknya, kemudian pani, kemudian sayur, buah-buahan tuh ada unsur itu gitu. Oke. Kemudian hindarilah penggunaan PMT atau bahan makanan yang itu. Saya kira kayak makanan snack ringan yang sedang ciki-cikian itu Bu ya, dihindari ya. Iya, yang banyak beredar di masyarakat, kita ya pinter milih aja ya. Jadi kalau bisa itu tidak dipakai sebagai PMT penyuluhan di Posyandu. Kemudian yang keempat adalah harus memperhatikan keamanan pangan, begitu Kak Ilmi. Jadi tidak mengandung zat-zat berbahaya, pengawet, pewarna, apalagi pewarna pakaian, malah ngedeni wong gitu ya. Bahaya nih ya. Bahaya itu ya. Kemudian pemanis buatan, kemudian ada rasa-rasa itu kan, jadi bukan misalkan bukan buah durian, tapi rasa durian, rasa mangga, rasa stroberi ini benernya kayak itu rasa gitu ya. Yang terakhir adalah yang kelima, itu harganya terjangkau. Ya, jadi nggak usah malu ibu-ibu kader yang di Posyandu ILP itu. Waduh, ini PMT saya ini kok regoe murah. Nah, selama itu terjangkau, artinya terjangkau itu belum tentu murah ya, tetapi misalkan dianalogikan seperti itu, murah pun kalau itu memenuhi standar yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada masalah, begitu kan, lebih efisien. Begitu. Jadi tidak harus mahal gitu ya. Tidak harus mahal. Walaupun harganya terjangkau, asalkan bisa memenuhi gizinya tadi, itu sudah lebih bagus gitu ya Bu ya, lebih baik. Betul. Jadi syaratnya seperti itu yang disebutkan Bu Yuni tadi. Iya, betul. Kemudian kalau untuk PMT sendiri Bu, kalau dulu saya saat kecil nih, kalau Posyandu itu PMT-nya tuh tidak jauh dari pisang dan telur rebus gitu Bu. Kalau sekarang kan bervariasi sekali banyak variasinya gitu. Ada yang puding, ada yang apa gitu. Kalau misalkan PMT ini sendiri, ini sebenarnya boleh nggak sih diberi tambahan bumbu-bumbu gitu? Bumbu-bumbu ya. Oke, Kak. Kalau dari
referensi yang kami dapatkan itu boleh saja ya diberi tambahan bumbu asal memenuhi syarat ya. Syarat pemberian bumbu PMT penyuluhan di posyandu itu nggak sekedar pokoknya nek bumbunya enak ngono enggak. Jadi syarat pemberian bumbu pada PMT penyuluhan di posyandu itu gunakan bumbu yang segar, yang rempah asli begitu. Batasi penggunaan gula. Ini pun saya kira untuk semua umur juga nggak baik ya kalau semua itu berlebihan. Gula garam itu tidak dianjurkan ya untuk usia kurang dari 1 tahun gitu. Kemudian yang instan itu MSG, kemudian ada kaldu instan, saus tiram, saus tomat kemasan, dan sejenisnya. Dihindari ya Bu ya? Tidak boleh berarti Bu? Bukan tidak boleh ya. Anda ya kalau kita sekarang tuh di mana-mana bertemu seperti itu, ya dikurangi. Tapi kalau untuk syarat pemberian bumbu pada PMT penyuluhan, syaratnya ya harus dihindari. Jadi intinya kalau untuk pemberian PMT ini harus dihindari. Iya kan biasanya mungkin kader bisa memasak sendiri ya, mengolah begitu ya. Saya kira bisa lebih terjamin ya. Nggak usah dikasih apa MSG, kaldu-kaldu instan apa itu nggak usah gitu. Sebenarnya bahan ikan itu kan juga sebenarnya sudah gurihnya, jadi nggak terlalu perlu garam yang banyak atau apa. Kalau cukup bahasa itu syarat yang keempat, penambahan bahan perasa itu juga harus perhatikan usianya. Jadi kalau madu itu untuk usia tahun ke atas boleh. Kalau coklat untuk usia 2 tahun ke atas. Jadi kalau belum 2 tahun ke atas, kalau bisa lah, tidak usah diberikan dulu untuk penambahan bahan perasanya itu. Seperti itu. Ini kalau kita mengacu di buku-buku pedomannya PMT penyuluhan seperti itu. Jadi tetap ada gitu ya Bu ya dalam pembuatan PMT itu sendiri gitu. Yang disebutkan Kak Ilmi tadi kan pisang, telur rebus, nggak apa-apa kan diberikan dua-duanya kan itu, berarti ada pisang, ada telur rebus ya. Kemudian kalau jelly, kalau di buku panduannya Kementerian Kesehatan itu termasuk makanan yang tinggi gula dan garam. Jadi seperti permen, jelly itu dihindari malahan. Jadi tidak disarankan. Tidak disarankan. Jadi yang disarankan itu adalah PMT penyuluhan yang diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri. Contohnya apa? Contohnya bubur Manado. Kan mungkin kader pinter bisa masak ya. Arem-arem ayam, pastel telur sayur, isinya pastel isi telur sayur, boleh gitu loh, itu sehat gitu, dimasak sendiri gitu. Apalagi sayurnya biasanya kan kalau pastel wortel gitu ya. Kita kan sudah melimpah, kalau di sini tidak ada kekurangan sayur, wortel dan sebagainya itu. Kemudian kalau seperti yang tidak disarankan itu seperti makanan yang tinggi gula dan garam, permen, jelly, coklat kayak gitu, biskuit kemasan, wafer. Nah, ini para kader-kader ini yang mungkin masih menggunakan makanan-makanan untuk PMT seperti ini bisa diperbaiki gitu Mbak Ilmi. Jadi biskuit kemasan itu hindari, kemudian wafer, susu kemasan, kemudian susu kental manis gitu juga hindari. Makanan ringan, keripik itu juga nggak usah, dihindari itu. Jadi itu bukan PMT penyuluhan yang disarankan ya. Kemudian makanan cepat saji seperti burger, ikan, pizza, hotdog, waduh ya larang-larang ya Ania itu ya. Jadi dihindari gitu ya Bu ya, yang berpengawet, yang kemudian memiliki kadar gula tinggi gitu dalam makanan harusnya dihindari. Perbanyak dengan real food mungkin ya Bu ya. Betul.
ini makanan siomay ayam, udang itu bagus, boleh dimakan. Itu kan kaya protein hewani ya, siomay ayam, udang, kemudian panada ikan tongkol atau apa. Kok malah luwe gitu Mbak Ilmi? Ya Bu ya. Saya juga berpikiran ini Bu. Kemana-mana nih pikiran saya Bu ya. Ngomong belum puasa ya. Jadi telur dadar isi apa? Isi daging cincang itu kan enak itu. Nah itu boleh, kaya protein hewani seperti itu. Kalau yang berpengawet itu apa ya? Tapi kan itu sering dijumpai Kak Ilmi, sosis, kemudian apalagi Kak Ilmi, nugget gitu ya Bu ya, yang prosesor gitu ya. Betul. Terlalu banyak proses pembuatannya gitu, harus dihindari ya Bu Yuni ya. MPASI-nya MPASI kemasan juga, makanan kaleng. Momennya iwak asin ya jangan dikasihkan lah, nggak disarankan ya. Sebagai PMT atau bahan PMT penyuluhan di posyandu. Kemudian kaya gizi ya seperti bubur kacang hijau itu boleh. Itu adalah salah satu contoh yang disarankan untuk PMT penyuluhan kaya gizi. Tapi bubur kacang hijaunya kalau untuk balita 6-5 9 bulan itu dengan santan atau susu dicampur gitu. Nah, kalau tanpa santan dan susu itu tidak disarankan. Itu termasuk tidak beragam dan tanpa protein gitu ya. Cuma bubur kacang hijau nyel gitu, tanpa santan, tanpa susu, itu tidak disarankan gitu ya. Kemudian ngasih roti saja gitu ya, bubur saja dengan sayur, tidak ada protein hewaninya gitu, atau buah saja. Tapi buah saja kan biasanya ada telur ya. Nah itu silahkan dimakan. Oke, jadi ada banyak paduannya gitu ya Bu, kalau mau membaca bisa dari buku, dari internet pun juga ada gitu. Kemudian selanjutnya Bu Yuni, untuk kegiatan PMT penyuluhan di posyandu sendiri ini apa aja sih Bu? Langkah-langkah nih. Jadi untuk kegiatan PMT penyuluhan di posyandu yang sekarang kan sudah posyandu ILP ya, dengan sasaran psikosido, dengan apa yang sudah kami jelaskan di depan tadi, ada langkah-langkah yang benar yang harus yang bisa dijadikan acuan ya dari apa? Ada 3 Kak Ilmi. Yang pertama persiapan dulu, kemudian pelaksanaan, baru monitoring dan evaluasi. Saya kira ini kader-kader apa ya bahasa Ibu Yuni itu. Saya kira kader-kader sudah melaksanakan ini. Cuma kita lihat lagi pas enggak ini gitu ya. Karena kalau di tahap persiapannya saja itu harus ada perencanaan menu PMT-nya. Gitu. 1 tahun bersama petugas gizi puskesmas. Oh, 1 tahun sebelumnya? Iya kan, kalau PMT penyuluhan itu kan diberikan minimal 1 bulan sekali, bukan minimal ya, 1 bulan sekali pada saat hari buka posyandu itu. Nah, sekarang kader-kader hebat yang di Kota Madiun, apakah sudah menerapkan itu, gitu Kak Ilmi? Apakah sudah melakukan perencanaan menu PMT penyuluhan dalam 1 tahun? Saya yakin sudah ada itu. Nah ini harus dikomunikasikan, direncanakan bersama tenaga atau gizi puskesmas gitu. Jadi kalau teman-teman puskesmas yang mendengar saya saat ini podcast ya, monggo itu teman-teman untuk bisa dilakukan, dioptimalkan begitu. Jadi direncanakan dulu, kemudian materi penyuluhannya juga harus disiapkan, media penyuluhannya juga harus disiapkan gitu ya. Kemudian tentunya ini harus menghitung sasaran. Sasaranku piro ini yang ada di posyandu ini, usia 6-59 bulan ini ya. Kemudian ngitung kebutuhan anggaran, ini yang penting ini Kak Ilmi. Kebutuhan anggaran yang di posyandu itu sumbernya kan macam-macam Kak Ilmi. Ada dari swadaya masyarakat, dari masyarakat dunia, kemudian mitra setempat, atau dari desa atau dari kelurahan, monggo itu dikelola oleh kader sendiri.
karena posyandu itu kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Walaupun arahnya ke depan posyandu tetap UKBM dan diarahkan untuk menjadi LKD, lembaga atau LKK, lembaga kemasyarakatan kelurahan gitu ya, kelembagaannya. Tapi UKBM tetap itu sesuai undang-undang kesehatan yang terbaru pun masih berbunyi bahwa posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat. Untuk masyarakat. Masih UKBM gitu. Ya. Oke. Itu jadi dihitung kebutuhan anggarannya berapa. Duit terbatas ya dikelola sedemikian rupa. Kemudian disepakati siapa nanti yang mau diberikan PMT penyuluhan begitu. Kemudian antar kader bagi tugas Kak Ilmi. Untuk persiapan nih, untuk pelaksanaannya gitu ya, bagi tugas. Karena ini penting gitu Kak Ilmi, supaya rencanakan dengan baik gitu. Kemudian mengolah PMT-nya itu juga harus sesuai 5 kunci aman makanan dan kebersihannya, dan harus melibatkan ibu balita gitu. Oke. Ibu untuk ini terlibat dalam PMT penyuluhan gitu kan, sebagai media edukasi juga. Ini loh contoh makanan tambahan yang baik, yang bagus. Oke, itu segi persiapan gitu ya Bu Yuni ya. Ada indikatornya itu tadi yang disebutkan oleh Bu Yuni. Ya, Oke. ya. Kemudian untuk pelaksanaan nih Bu Yuni nih, apa aja nih Bu Yuni indikator? Pelaksanaannya ya. Jadi pelaksanaannya kembali lagi Kak Ilmi. Untuk pelaksanaannya itu PMT penyuluhan di posyandu itu dilaksanakan di langkah ke-5. Nah, kalau dulu kan meja begitu ya istilahnya. Sekarang istilahnya itu langkah. Ada langkah 1 pendaftaran, langkah 2 pengukuran, deteksi dini resiko, langkah 3 pencatatan, kemudian langkah ke-4 pelayanan kesehatan, langkah 5 adalah penyuluhan kesehatan. Nah, di langkah 5 inilah PMT penyuluhan diberikan gitu. Jadi di langkah yang ke-5 gitu ya. Dan dibagikan oleh kader gitu kepada ibu atau pengasuhnya balita 6 sampai 59 bulan tadi gitu ya. Disertai edukasi. Coba ini kita pelan-pelan di sini. Karena di sebagian besar di lapangan gitu ya. Saya harapkan di Kota Madiun sudah enggak lagi gitu ya. Cuma ditum gitu ya. Tetapi edukasinya tidak ada. Jadi hanya diberikan gitu ya Bu ya, berarti ya. Harus ditum, pokoknya ditompo mulai gitu ya. Nah, sebenarnya PMT penyuluhan itu pelaksanaannya yang benar itu ada di langkah 5, kemudian disertai oleh kader. Jadi dibagikan oleh kader, disertai dengan edukasi kepada ibu atau pengasuh balita yang antar ke posyandu tadi siapa gitu, neneknya atau bulenya atau siapa, monggo gitu ya. Jadi nggak sekedar ditum-tum aja atau didistribusikan, tetapi harus ada edukasinya gitu ya. Kemudian pelaksanaan PMT penyuluhan di posyandu yang berikutnya yang betul itu kader itu harus menanyakan ya kembali ada yang mengantar tadi ke posyandu ILP tadi, ibu sudah mempraktekkan untuk makanan tambahan yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, mempraktekkan kader lainnya sebelumnya gitu. Lah tanyakan itu, oh belum Bu, lah kendalanya apa? Itu kita menggunakan teknik komunikasi. Saya kira kader itu sudah dalam berkomunikasi dengan sasarannya di wilayah seperti itu. Oke. Terus yang terakhir,
boleh dalam pelaksanaan PMT penyuluhan itu ada demo. Nah, ini kesukaan ibu-ibu pasti. Demo pengolahan makanan gitu ya, Bu, ini? Demo pengolahan makanan tambahan di posyandu secara berkala. Ini bagian dari edukasi. Jadi nggak monoton langsung sudah jadi, kemudian didom tanpa ada komunikasi, begitu Kak Ilmi. Tapi demo pengolahan makanan tambahan, kemudian kan mesti lebih seru itu ya. Oke. Jadi untuk pelaksanaannya bisa dilakukan demo juga gitu ya, Bu? Ya, demo pengolahan makanan tambahan. Gitu. Kemudian kalau untuk monitoring dan penyuluhan di posyandu, itu yang dievaluasi atau yang dimonitor adalah yang pertama, jumlah kehadiran balita di posyandu. Nah, itu banyak atau dikit, menurun atau naik, itu evaluasi. Termasuk dalam evaluasi ya, Bu ya? Ya. Kemudian jumlah edukasi yang diberikan berapa gitu, macamnya gitu ya. Aku atau kadernya ini ya ngasih edukasi apa saja ke kelompok usia berapa, yang 6 sampai 59 tadi gitu. Atau kalau ada yang lansia cukup, dananya cukup, kemudiannya itu juga masuk edukasi. Apa yang diedukasi di situ, medianya apa gitu ya, jumlah edukasinya berapa, itu juga dievaluasi. Kemudian jumlah balita yang mendapat edukasi terkait PMT penyuluhan atau MPASI yang sehat, pangan yang sehat itu berapa gitu. Jadi kehadiran balita jadi edukasinya, kemudian jumlah balita yang mendapatkan edukasi itu dievaluasi, dimonitor gitu, monitoring dan evaluasi gitu. Oke, jadi salah adalah jumlah kehadiran sasaran, kemudian jumlah edukasinya gitu, kemudian jumlah balita yang mendapat edukasi. Mungkin saja misalkan kader itu sudah mengevaluasi yang datang ke posyandu ILP itu untuk sasaran siklus hidup yang balita, itu jumlahnya yang hadir 50 misalkan, tapi mungkin pada kesusu mau ada perlu atau apa-apa, jadi nggak sempat diedukasi misalkan. Berarti kan jumlah kehadiran balita dengan jumlah balita yang mendapat edukasi terkait PMT penyuluhan itu tadi jumlahnya nggak sama gitu. Kemudian yang diedukasi berapa macam gitu ya. Ada mungkin yang usia di atas 1 tahun, 6 sampai 12 bulan, itu kan tergantung kondisi masing-masing seperti itu Kak. Jadi disesuaikan gitu ya, Bu ya. Iya. Kemudian kalau untuk pengelolaan PMT sendiri, Bu, PMT penyuluhan posyandu ILP ini gimana sih tipsnya agar berjalan lebih efektif gitu, Bu? Jadi harapannya agar dapat berkontribusi mempertahankan capaian posyandu aktif 100% gitu ya? Di Kota Madiun. Oke. Jadi untuk tipsnya buat para kader, saya kira sudah pinter-pinter ya. Kader itu harus lebih pinter, dan saya yakin mesti pintar gitu ya, karena sudah pernah workshop. Sudah dilakukan peningkatan kapasitas kader, 25 kompetensi dasar ya, itu jadi pinterlah mengolah, kemudian lebih kreatif, lalu juga kreatif menggali potensi yang ada di lingkungan setempat. Tipsnya itu, jadi kader-kader Kota Madiun pasti seperti itu, saya yakin. Kemudian tips yang kedua, bedakan antara suguhan di posyandu dan PMT penyuluhan di posyandu. Ya, supaya nggak bingung ini kader-kader ini. Itu ya, nggak usah bingung. Saya kira kader-kader Kota Madiun tuh cerdas dan pinter-pinter ya. Jadi tidak semua sasaran siklus hidup itu harus diberikan PMT penyuluhan. Berikan skala prioritasnya. Misalkan, ini untuk balita 6 sampai 59 bulan sama lansia gitu. Itu sudah bagus. Ini ada ibu hamilnya, boleh ada berapa sasaran hamil, silakan gitu ya.
Jadi ada skala prioritasnya tentunya dengan memperhatikan ini ketersediaan dana, dan juga harus tetap berpedoman pada syarat-syarat pemberian PMT penyuluhan tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian untuk PMT penyuluhan ini memang bisa ya menjadi memang tujuannya untuk stimulan meningkatkan kehadiran sasaran di posyandu, tapi ini tidak selalu Kak. Ini ya tidak selalu. Artinya belum tentu PMT penyuluhan ini menjadi stimulan tunggal gitu loh. Mungkin aja ini bukan karena PMT-nya datang ke posyandu itu kangen sama bu kadernya yang ramah gitu loh. Bisa menjadi stimulan juga ternyata. Ini kalau nggak ke posyandu, nggak ketemu sama bu kader yang ramah, yang cantik, begitu. Jadi tidak selalu hanya stimulan itu PMT penyuluhan gitu. Mungkin wah saya pengen ini ketemu lagi dengan bu kadernya yang menjelaskan enak ini saya ada perlu saya tanyakan ini itu dengan bu kader apa, konsul apa gitu. Bisa sharing-sharing dengan kader. Jadi kangen kader untuk sharing gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi kader harus bisa juga menjadi tempat curhat. Gitu. Jadi tidak selalu menjadi stimulan tunggal. Kalau kacamata saya pribadi di lapangan seperti itu Kak. Banyak yang lain juga gitu ya. Iya betul. Kemudian kader pun tidak usah khawatir. Kan ada evaluasi berapa yang hadir tadi ya. Evaluasi penyuluhan PMT penyuluhan di posyandu. Betul. Kan dievaluasi kehadirannya dan sebagainya tadi. Nah kalau memang loh ini kok ketoknya ada yang belum hadir ini, kan nggak usah khawatir. Di dalam posyandu primer atau posyandu ILP itu ada mekanisme kunjungan rumah yang terencana oleh kader. Jadi nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Cuman memang karena terencana kan harus janji temu kan ya. Betul. Saya kira kan mesti kader dengan sasaran di wilayahnya sudah menjalin komunikasi dengan baik seperti itu. Karena di konsep posyandu ILP ini salah satunya adalah satu posyandu satu kader itu punya wilayah kerja. Iya. Jadi mestilah hubungan komunikasi itu terjalin dengan baik insya Allah ya. Jadi dengan kata lain tips dari saya rasa tidak ada alasan untuk terbatasnya PMT penyuluhan misalnya. Ini anggarannya mungkin terbatas, sasarannya menjadi siklus hidup, itu menjadi alasan untuk pelayanan posyandu itu mandek. Enggak, saya kira itu di Kota Madiun ya. Justru ini menjadi tantangan dan semangat kegotong royongan di Kota Madiun gitu ya. Jadi hidupkan kembali gotong royong itu antara kader, kemudian masyarakat dan tokoh masyarakat ini setempat, sehingga posyandu ILP ini bisa tetap aktif dan 100% aktif di Kota Madiun. Gitu. Mantap sekali tipsnya dari Bu Yuni. Jadi PMT penyuluhan ini bukan menjadi satu-satunya stimulan gitu ya Bu. Banyak di luar itu yang bisa menjadikan masyarakat untuk mau datang ke posyandu. Bukan inovasi, bisa ada mungkin inovasi sampah balitaku, celengan atau apa. Jadi yang membuat daya tarik ke posyandu itu banyak inovasi lainnya, tidak hanya satu-satunya dari PMT penyuluhan gitu. Dan banyak yang sudah lestari, artinya sudah inovasi itu masih berlangsung sampai sekarang di posyandu Kak. Iya. Jadi penting sekali nih untuk kader-kader kesehatan nih ya untuk mengetahui bahwa salah satu-satunya untuk menjadi stimulan ya Bu ya, banyak faktor yang lainnya juga. Mungkin terakhir nih Bu Yuni untuk pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kader kesehatan dan masyarakat di Kota Madiun.
Ya, tentu yang pertama saya atau kami kami mengucapkan apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada kader dan masyarakat Kota Madiun. Tetap semangat, tetap berjuang untuk pembangunan kesehatan di Kota Madiun. Dan untuk masyarakat luas yang ada di Kota Madiun, warga Kota Madiun, ayo tetap datang beramai-ramai ke Posyandu ILP yang ada di lingkungan Anda. Jadi insya Allah ada support dari panjenengan, ada dukungan dari panjenengan. Insya Allah Kota Madiun tetap bisa mempertahankan capaian Posyandu aktifnya 100% di tahun 2025. Berkat apa? Berkat dukungan masyarakat, dukungan ibu-ibu kader, bapak-bapak kader, sekarang kadernya bapak ibu ya. Jadi dukungan yang luar biasa dari semua unsur elemen yang ada di masyarakat, dari dukungan panjenengan semua. Begitu Kak Ilmi. Wah, mantap sekali nih pesannya dari Bu Yuni ya. Jadi harapannya semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari kader kesehatan, kemudian dari masyarakat juga ikut berkontribusi dalam menjadikan Posyandu ILP di Kota Madiun jadi Posyandu aktif 100% gitu. Amin. Pas waktunya untuk kesempatannya dan mungkin untuk ilmunya hari ini yang sudah dibagikan ini daging gitu Bu yang dibagikan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kawan Diska sudah menyaksikan live